3 hari sebelum kelahiran itu ketika jerum betinanya itu sudah membuka, mohon maaf, di bagian mungkin tempat untuk keluarnya pedet itu sudah membuka. Nah, kita tunggu-tunggu terus sama Mbah Muji kok nggak keluar-keluar. Hari ketiga setelah membuka itu Mbah Muji itu tolong-tolong, tepatnya jam 17.20 menitan, tolong-tolong, mas pedetku lahir. Nah, terus saya bilang, ya alhamdulillah kok bingung lahir, tolong-tolong ngomong dah, yuk ngabari baik. Saking senengnya Mbah Muji ngabari baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruhku semua, salam bahagia, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Masya Allah, kesempatan pagi ini kita sedang melaksanakan rutinitas mandi dan makan di pagi hari, pastinya di kandang kita semua, kandang Setia Farm. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 7.30. Memang saatnya bersih-bersih untuk semuanya. Dan ngomong-ngomong rayon depan, isinya kita penuh dengan sapi jantan. Nah, setelah ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk yang melihat postingan di IG, pastinya yang selalu setia menonton channel kita semua. Kita kedatangan anggota baru dari keluarga Setia Farm, yaitu di tempat Mbah Muji. Karena di tempat Mbah Muji itu ada sebagian sapi-sapi betina yang memang dirawat sama beliau, dan mau tahu serunya seperti apa, jenis kelaminnya apa, peranakan siapa. Nah, nanti kita akan cek kondisi bareng-bareng semuanya. Kita lihat kondisi saat ini dari peranakan-peranakan yang ada di kandangnya Mbah Muji. Tetap di Setia Farm. Oke, seluruhku semua, sekarang kita sudah berada di kandang sederhananya punya Mbah Muji. Nah, kesempatan kali ini saya nanti akan mengajak teman-teman semua untuk apa yang kemarin baru lahir, dan dari pejantan mana, indukan siapa, jenisnya apa, laki-laki atau betina. Nanti kita akan masuk, atau syukur bisa kita keluarkan pedetnya nanti buat main-main. Nah, ayo langsung aja masuk ke dalam kandangnya. Halo. Oke teman-teman semua, sebelum kita lihat langsung pedetnya lebih dekat, kali ini saya akan cek kelengkapan semua yang ada di dalam kandangnya Mbah Muji yang cukup sederhana ini. Nah, teman-teman pasti tidak asing dan ada sedikit pertanyaan, memang Sri Depok Rejo bagaimana kabarnya? Sri Depok Rejo keadaannya seperti ini. Kurus-kurus sehat ya Lekno ya? Kurus tapi sehat alhamdulillah. Dan kesempatan kali ini Sri Depok Rejo sudah mengandung atau hamil di usia kehamilan kurang lebih 7 bulan jalan. 7 bulan jalan. Nah, kondisinya utuh. Nah, kenapa kurus? Karena pakan dari Mbah Muji memang sangat sederhana sekali, cuma hijauan, rumput, jerami, air putih. Nggak mau tak kasih konsentrat itu, nggak mau beliau, ya wis, karena punya keyakinan tersendiri, takutnya nanti kalau tak paksain pakai konsentrat malah majir lagi gitu. Nah, ada Sri Depok Rejo. Nah, ini dia anak dari Sri Depok Rejo. Untuk pejantannya adalah gobel. Nah, usianya sekarang sudah 1 tahun. Jenis kelaminnya betina sesuai dengan tempatnya, sama putri. Nah, ini sudah dikeluh. Kesempatan lama kemarin kita berhasil mengeluh 2 ekornya, dan ini juga sama. Ini adalah pedet dari pejantan gobel juga dengan indukan yang ada di sebelah sini. Ini indukannya ini, dan sekarang indukannya juga sudah mengandung, sama usia kandungan sekitar 7 bulan jalan, mendekati 8 bulan. Nah, itu dia, ada 1-2 yang memang ingon-ingonnya Mbah Muji untuk samben kegiatan setelah pulang dari sawah, dari tegalan, bawa jerami, bawa rumput, dikasihkan makan kedua-duanya. Dan pedetnya sekarang sudah ya jemoko itu beranjak dewasa ya, usia 1 tahunan, 1 tahun. Sekarang kita akan lihat, sebelum kita lihat pedetnya, saya akan melihat indukan dari pedetnya dulu nih teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman benar setia menonton channel kami, mungkin di kesempatan 1 tahun apa 2 tahun yang lalu,
ya 1 tahun yang lalu kita sempat pernah memberikan dokumentasi tentang Marco, pedet Marco. Teman-teman tahu nggak pedet Marco? Yang pedetnya itu ganteng banget, besar, usia 8 bulan itu besarnya hampir samboe seperti ini, dan sekarang sudah lincah dan pandai digunakan untuk gerobak. Nah, ini dia ibunda betina dari indukan dari si Marco. Jadi Marco dulu itu memang keturunan dari sini, dan sekarang indukan daripada Marco sendiri kemarin kan digaduh sama petani yang ada di sebelah timur kandang. Akan tetapi karena beliau sibuk banget, pol sibuknya di sawah, karena kesibukan petani di sini adalah di sawah, akhirnya dikembalikan ke Mbah Muji. Nah, Mbah Muji saya ngopeni, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba setelah dipelihara Mbah Muji tempo waktu kurang lebih 5 harian ya, kurang dari 1 minggu, kok tiba-tiba lahiran ya. Itu memang rezekinya Mbah Muji. Dan dulu memang sebelum digaduhkan sempat kita kawinkan terlebih dahulu sama pejantan yang ada di kandang kita. Cuma saya lupa pejantannya siapa. Yang ingat ya bapaknya, yang ingat ya Mbah Muji, saya lupa. Yang jelas pejantannya dulu warnanya merah, bukan dari golongan sapi PO. Kalau enggak si mental ya limosin gitu aja. Oke, indukan dari si Ibunda Marco sudah. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa crossing antara sapi PO dan sapi merah. Bopong leno. Tak oke gue. Oke, ini usianya masih pirang dina ya, Lek ya? Minggu. Kiring rono wae apa? Ya kuat. Aku wedi iki lho, iki gelem ndobrok e. Wes saman. Iki kok ya wedi kok ya. Nyo. Bopong ora kotorannya. Panggul. Oh, ta. Oi. Kayak kono apa gandul-gandulan kan tengah tuh. Iya. Kita melayu nang kono. Mit Mas. Oke, yes. Los. Yes to. Yes to. Tuh. Aja le metu lek. Wis rika kono wae. Ana 20 kilo berapa, Lek? Alah. Baik, sedulur semua, usaha kita kurang beruntung. Jadi tadi rencana awalnya kita culik pedetnya, kita letakkan di tempat yang lebih luas, dan harapan kami tadi itu bisa lari-lari muter-muter, ternyata malah dia koyok bingung mencari simboi atau mencari indukannya dan kembali lagi ke tempat kandangnya Mbah Muji. Ya gagal. Nah, kesempatan kali ini seadanya kita akan bahas sejarahnya dari pedet ini kemarin, bagaimana bisa lahir prematur atau tepat waktu, sesar atau manual, apalagi nah jenisnya jantan atau betina, teman-teman bisa lihat pastinya ya. Pada intinya pedet ini adalah kelahiran asli di Desa Depokrejo, perkawinan asli juga alami di Desa Depokrejo sini.
Untuk indukannya teman-teman sudah melihat, sederhana sangat sekali. Dan pejantannya teman-teman nggak bisa lihat karena saya juga nggak lihat. Yang mengawinkan itu Mas Jubed, Mas Yuli. Tapi insya Allah ini adalah perkawinan antara sapi betina PO Jawa dan pejantannya kalau nggak simental ya limosin, tapi yang jelas jenisnya merah. Nah, kesempatan itu 3 hari sebelum kelahiran itu ketika jerum betinanya itu sudah membuka, mohon maaf, di bagian mungkin tempat untuk keluarnya pedet itu sudah membuka. Nah, kita tunggu-tunggu terus sama Mbah Muji kok nggak keluar-keluar. Akhirnya ditunggu setelah hari selanjutnya juga nggak keluar, hari selanjutnya lagi nggak keluar. Nah, hari ketiga setelah membuka itu Mbah Muji itu tolong-tolong, tepatnya jam sekitar 17 menjelang maghrib, 17.20 menitan, tolong-tolong, mas pedetku lahir. Nah, terus saya bilang, ya alhamdulillah, kok bingung lahir, tolong-tolong ngomong dah. Yuk ngabari bae. Saking senengnya Mbah Muji ngabari bae. Dan saya langsung bilang, lo Mbah nggak boleh minta jantan atau betina. Dah, bismillah, mugi-mugi sehat, mugi-mugi woto, nggak ada yang cacat. Itu dah alhamdulillah. Nah, Mbah Muji masih berharap sangat kalau pedetnya itu jantan ya. Tapi alhamdulillah hasilnya keluarnya utuh, tidak ada yang cacat, walaupun jenisnya betina tetap kita syukuri. Dan Mbah Muji tidak kecewa berlebihan, enggak, karena baru ngerawat 1 minggu sudah keluar, 5 hari sudah keluar ya, berarti rezeki Mbah Muji dong. Nah, kesempatan kali ini kemarin itu kita tunggu teman-teman, saya mau mendokumentasikan waktu pedetnya keluar, tapi karena menjelang maghrib dan kondisinya itu surup ya, surup itu senja petang seperti itu, dan sudah berkumandang adzan, belum keluar juga, cuma kelihatan kakinya. Nah, Mbah Muji juga belum mandi, belum mahriban, akhirnya ditinggal sama Mbah Muji. Mahriban mandi juga belum keluar, masih kelihatan ya kakinya 1 jengkal seperti ini. Akhirnya tinggal lagi, selang beberapa jam baru keluar sendiri, dan hasilnya seperti itu. Sekarang umurnya kurang lebih 1 mingguan ya, seperti itulah. Dan untuk jenisnya teman-teman bisa melihat, yang jelas ini adalah sapi crossing ya, crossing antara sapi lokal dengan sapi jenis potong. Luar biasa, sehat, imut. Oke teman-teman semua, saat ini mumpung pedetnya belum besar, kita cek kelengkapan fisiknya agar nantinya ketika pedetnya sudah dewasa kita tahu perubahan dari wujud setelah dia lahir. Nah, bismillah, untuk kelengkapannya alhamdulillah sudah kita cek dari pertama kali lahir, baik kakinya, telinga, mata, hidung, ekor, semua utuh ya teman-teman ya. Coba nanti kita akan melihat dari kemiripan, apakah banyak keindukan atau banyak genetik yang menyerupai pejantannya. Nah, pada intinya kita akan bahas satu persatu, mulai dari ujung kepala. Ujung kepala di sini, bagian kepala itu menurut teman-teman semua kira-kira masuknya ke indukan atau pejantan. Kalau menurut saya dan Lekno tadi ya ada betina, ada pejantannya, tapi yang jelas banyak ke pejantannya karena nonong. Kalau betinanya kan apa ya, datar. Nah, walaupun jenisnya betina, tapi pedet ini sedikit sedikit punya wajah face yang rodok ganteng. Harusnya kan ayu, ini rodok ganteng ya. Rata-rata di tempat Mbah Muji itu ganteng ya Lek ya. Itu anakan dari Sri Depok Rejo juga ganteng. Yang ini yang ayu, yang ini dua-duanya ganteng karena crossing dari sapi merah. Dan di bagian telinga itu kalau pendapat saya ikut keindukan, karena sesuai dengan jenisnya PO Jawa Brahman yang telinganya sedikit lebih lebar ya. Telinga moncongnya juga ikut betinanya karena warnanya hitam. Oke, matanya ikut betinanya, cuma face dari nonongnya, kepalanya itu ikut pejantannya. Oke, next, lanjut ke bagian gelambir dan leher. Gelambir dan leher itu sudah campuran
antara betina dan jantan. Artinya kalau melihat gelambirnya itu sedikit lebih tebal dan memanjang, berarti masih banyak genetik dari sapi PO nya. Tapi kalau lehernya kita belum tahu aslinya karena umurnya masih 5 hari. Mungkin nanti kalau sudah 4 bulan atau 6 bulan baru kita tahu. Pada intinya kalau pribadi saya punya pendapat bahwasanya kalau sapi PO itu punuknya di belakang. Tapi kalau sapi simental limosin atau sapi crossing itu punuknya agak ke depan. Nah, seperti apa, seperti siapa? Satria Borneo, Wariso. Itu kan crossing, simental limosin PO. Ada punuknya tetap ada, cuma nggak di belakang, rodok maju. Nah, tapi kalau bener-bener limosin simental, nah punuknya sampai leher, sampai kepala nih besar kayak gini. Nah ini menurut teman-teman gimana? Saya juga kurang begitu mengamati dengan detail karena juga nggak ada perbandingan pedet yang lain. Tapi mungkin banyak kebetinanya sih karena punuknya agak ke belakang. Cuma nggak tahu nanti ketika sudah sapi maju ke depan kita nggak tahu. Nah, bagian punuk, leher sudah, dan gelambir sudah. Kakinya ini teman-teman semua. Kakinya itu ini mbak ya. Kakinya sementara kecil-kecil karena masih usia kurang dari 1 minggu, ikut ke ibunya, termasuk teracae juga, warnanya hitam, dan di bagian perut kulit sudah campuran, karena kalau kulit aslinya itu ya warnanya harusnya putih. Kalau ini nanti jadinya tetap putih tapi warnanya nggak putih seperti ibunya, enggak putih keabu-abuan, ada kemerah-merahan. Nah seperti itu, tetap nggak merah, nggak, tetap putih, cuma warnanya nggak putih polos seperti ini, enggak, ada keabu-abuannya nanti kalau sudah besar. Oke. Dan apalagi yang perlu kita bahas pastinya di bagian belakang. Kakinya sudah, ekornya sekarang. Ekornya pendek banget nih. Ekornya ikut sopo ya, belum kelihatan guys. Pendek, tapi saya suka ekor pendek. Dan menurut teman-teman ini kategori sapi yang tinggi atau yang panjang? Tinggi ya Le ya? Tinggi, sapinya tinggi. Oke, bagian pantatnya juga tidak lungsut, maksudnya piye ya, tepos gitu enggak. Insya Allah nanti juga maksimal kalau sudah waktunya. Nah seperti itu. Dan di bagian pusarnya ini inti dan yang selalu kita perhatikan ketika sapi itu lahir, ketika sapi itu sudah keluar dari rahim indukannya adalah di bagian pusar. Pusar itu adalah sambungan nutrisi dari indukan ke pedet. Kita pertahankan, kita usahakan jangan sampai terjadi infeksi karena itu akan berakibat sangat fatal sekali. Apa itu? Bodong. Nek bodong biasanya nun sewu. Kalau di tempat kami itu kalau sudah bodong itu pertumbuhannya agak sulit, agak terlambat, dan yang pasti ya kurang menyenangkan. Bodong itu di bagian pusar itu ada kayak cairan, bengkak. Yang penting bodong itu kelihatan apa ya, kayak edem gitu loh, ada benjolan di bagian pusar bawah. Nah itu pokoknya kalau di petani sekitar atau di pasar ada sapi bodong pasti harganya di bawah umum, di bawah rata-rata atau lebih murah daripada yang lain, karena memang ya berarti ada ketidakpasan di dalam ketika dia lahir. Nah alhamdulillah si pedet cantik ini dan ganteng ini tidak bodong ya teman-teman. Ya semoga kedepannya juga tidak bodong, karena kalau bodong ya kurang menyenangkan, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih teman-temanku, saudaraku semua, sudah memberikan komentar yang sangat positif sekali dan memberikan semangat untuk saya. Pastinya kesimpulan di konten kali ini, alhamdulillah kita kelahiran anggota baru, pedet baru, sapi baru, dan peranakan asli dari kandang kita, kandang kami semua. Dan untuk kesempatan kali ini, apapun yang selalu diberikan sama Sang Pencipta, baik betina maupun jantan, harus tetap kita syukuri ya. Jadi jangan ada kok kata waduh betina neh, berarti itu adalah kurang bersyukur dan nggak baik. Pokoknya apapun yang
menjadi rezeki kita, kita harus mengucapkan alhamdulillah sudah diberikan satu makhluk yang masya Allah utuh, wayu, tidak cacat, apalagi cantik iyo, ganteng iyo, dan semoga nantinya sampai besar bisa menjadi indukan yang bermanfaat dan produktif, bisa mensejahterakan Mbah Muji sendiri dan mungkin orang lain yang terlibat di lingkungannya. Terima kasih, doa baik untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah melimpah. Amin. Saya Hermawan, banyak kurangnya dalam tutur kata. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.